Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desmai di video baru teman-teman. Dan kali ini, di kesempatan ini, sekalian Desmainya mau minta maaf dulu karena baru sempat bikin video lagi setelah kemarin 1 minggu bener-bener persiapin diri gitu ya untuk tugas VIP online dari VSN. Oke, terus yang ini kita mau bahas apa? Ya, kita sharing aja ya teman-teman tentang pengalaman saya di VIP online kemarin. Karena kalau misalnya nih yang ngebawain VIP online itu kan dia harus menerangkan tentang slide dari awal sampai selesai gitu ya, dari peluang bisnisnya perusahaan, marketing plan-nya sampai dengan produknya ya, seperti itu. Nah, saya mau sharing ke teman-teman semua gimana sih kalau kita misalnya dikasih tugas gitu ya, terus mempersiapkan diri kita sendiri ini seperti apa gitu, sehingga nanti pas harinya kayak kita ngerasa udah siap banget gitu teman-teman, dan kayak nggak sabar mau bawain gitu ya. Nah, Desmai mau sharingkan ini sama teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman nanti yang ditunjuk tugas juga bisa apa ya, bisa mempelajari lah dari apa yang saya pikirkan, saya rasakan, sehingga yang saya lakukan kemarin di VIP online. Bapak Ibu, ini juga sesuatu yang luar biasa, sebuah prestasi dari bisnis MCI, di mana MCI ini memiliki komunitas yang namanya BIC atau Billion Income Club. Sebuah komunitas yang anggotanya memiliki penghasilan minimal 1 miliar per tahunnya. Minimal ya Bapak Ibu. Artinya yang lebih dari 1 miliar itu banyak di dalam komunitas ini. Dan komunitas ini lahir di masa pandemi. Bapak Ibu bisa bayangkan, perusahaan lain banyak turun omsetnya Bapak Ibu, sementara MCI justru melahirkan komunitas miliarder. Jadi teman-teman, sebenarnya di awal-awal kita melakukan itu udah pasti tidak sempurna. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa ini harus bagus banget nih, ini harus memukau nih gitu ya, itu tidak akan terjadi seperti itu teman-teman. Yang namanya awal itu pasti akan biasa aja, mungkin juga banyak terjadi kesalahannya. Tapi mau mengawali itu sudah sesuatu yang luar biasa loh gitu. Jadi tanpa berpikir panjang nih, misalnya waktu upline kasih tugas, nanti kamu bantu ya ngisi ini misalnya, atau bawain training ini misalnya gitu ya, langsung aja bilang oke, siap, nggak apa-apa ya. Walaupun misalnya kita ngukur lagi kan ke dalam diri sendiri, aduh kayaknya sih belum sampai sana nih aku nih gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, ketika kita mengiyakan tugas dari upline kita, itu maka sebenarnya yang terjadi pada kita adalah akan segera ada penambahan kapabilitas. Kita akan punya skill baru ya, walaupun mungkin di awal kita ngerjainnya itu terpaksa karena sudah mengiyakan apa kata upline gitu ya. Tapi begitu teman-teman bisa memikirkan kejadian-kejadian yang menyenangkan, misalnya wah nanti aku nih bakalan bikin bangga timku nih, atau misalnya wah nanti orang-orang jadi banyak kenal aku nih ya kan. Nah, jadi aku akan menampilkan yang terbaik dari aku, yang aku bisa ya. Jadi teman-teman nanti ngebalik gitu loh mindsetnya, yang tadinya mungkin khawatir begini, khawatir begitu, tapi ketika teman-teman balikkan bahwa oh akan terjadi yang menyenangkan tuh seperti ini, kejadian yang menyenangkan lainnya adalah seperti ini, sehingga teman-teman nanti melaksanakannya itu juga dengan optimis. Nah, saya pribadi teman-teman di VIP online itu udah pernah mengisi juga, cuman saya hanya di bagian testimoni bisnis, jadi cuman pendek banget kan, nggak sampai 2 menit waktu itu. Nah, yang kemarin itu seminggu sebelumnya saya diajak untuk mengisi VIP online yang benar-benar jadi guest speakernya gitu. Jadi yang benar-benar bacain slide dari awal sampai dengan terakhir ya, slide produk itu mungkin sekitar 58 slide. Nah, apa yang saya rasakan? Nah, jujur ya teman-teman, saya dan grup saya itu dulunya sering melakukan mini VIP secara online via Zoom. Jadi untuk tim saya itu ada yang saya minta untuk ngisi potensi perusahaan, terus nanti ada yang ngisi untuk marketing plan-nya, dan ada yang ngisi untuk produknya. Nah, jadi mereka jadi bagi tugas gitu, belajar masing-masing. Nah, ketika kami mau mengadakan mini VIP ini, kami gladi dulu gitu. Jadi gladi dulu
via Zoom. Nah dari Gladi itu akhirnya kan saya mengajarkan atau mengarahkan ke tim saya, ini nanti nyampaikannya begini, yang ini nyampaikannya begini, yang ini nyampaikannya begini, kan gitu. Akhirnya saya terbiasa dengan slide-slide itu gitu. Jadi per slide-slide-nya itu bagaimana menghubungkan cerita 1, cerita 2, dan selanjutnya itu jadinya saya sendiri jadi terlatih karena saya ngasih tugas ke tim saya. Nah berbeda ketika kita nggak pernah mengadakan kegiatan untuk tim kita sendiri, teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Kapabilitas diri kita juga benar-benar mandek. Ya kita mungkin belum pernah lihat slide sebelumnya, kita nggak pernah mencoba bagaimana menghubungkan slide per slide itu, karena kita sendiri mungkin juga nggak pernah tahu gitu slide itu abis ini slide yang ini sambungannya apa lagi. Jadinya nanti pas dikasih tugas sama VSN, nyambunginnya itu bingung gitu. Jadi habis ini nanti ngomong apa ya, habis ini ngomong apa ya. Akhirnya apa yang dirasakan itu tuh seperti sebuah pressure gitu. Waduh, harinya udah dekat. Aduh gimana ya? Aduh. Wah, Mbak Desmay sombong banget gitu ya, dikasih tugas terus langsung dibikinin videonya gitu ya. Jadi nggak seperti itu sih, teman-teman. Saya pun sebenarnya sama ya, deg-degan juga gitu ya. Cuman memang saya berpikirnya seperti itu. Saya berpikir bahwa karena saya udah biasa juga nih bawain mempelajari slide itu udah biasa juga. Terus saya pikir lagi, ya udahlah gitu ya. Ya ini showtime gitu. Maksudnya ini waktunya aku nunjukin kapabilitas diriku gitu. Apa yang aku tahu, apa yang aku mampu, dan bagaimana cara aku membawakan itu akan menarik untuk orang lain, akan membuat berkesan bagi orang lain. Nah itu mindset yang saya tanemin waktu kemarin mau bawain VIP online itu. Nah jadi kuncinya di situ sih, teman-teman. Kita ini yang mengendalikan kondisi yang akan terjadi nanti ya, pikiran kita nih yang akan mengendalikan kondisi yang terjadi nanti. Ketika misalnya kita berpikirnya yang negatif, membayangkannya yang negatif, gimana ya kalau misalnya aku ngeblank nanti ya, gimana ya kalau aku nggak bisa ngubungin ya, gimana nanti kalau yang nonton dikit, gimana nanti, dan segala macamnya. Jadi kayak yang negatif semua aja yang masuk. Nah itu yang akan terjadi apa ya, bener-bener kayak penuh kekhawatiran. Nanti kita tampilnya itu bener-bener penuh kekhawatiran, karena memang yang terisi di pikiran kita adalah banyaknya kekhawatiran dan pikiran-pikiran pesimis. Dan sekali lagi kalau teman-teman balik ya menjadi pikiran-pikiran positif, itu kondisi yang terjadi nanti juga positif, teman-teman. Jadi kayak teman-teman excited ya, aku mau kasih lihat nih ya kapabilitasku, kemampuanku. Terus itu sih bukan termasuk over PD ya, bukan ya, tapi bagaimana cara kita menyemangati diri sendiri gitu. Kalau yang namanya over PD itu dia nggak perlu latihan lagi, dia ngerasa udah jago. Nah itu over PD. Tapi kalau saya masih bener-bener latihan gitu. Jadi kalau malam pas yang kemarin-kemarin malam-malam itu saya latihan sendiri gitu, bawain slide yang harus saya bawain. Tapi latihan itu nggak terus-terusan saya lakukan latihan, karena itu juga jadinya nanti kita jadi kayak kayak capek sendiri. Jadi lebih baik latihan tapi fokus gitu ya. Ya udah, satu hari satu kali aja. Nanti 2 hari selanjutnya latihan lagi. Jadi kita pun latihan itu nggak buntu gitu, teman-teman. Masih dalam kondisi yang fresh latihannya itu. Jadi ya happy aja bawaannya. Nah terus emangnya Mbak Desmay kemarin bawain VIP sesempurna apa? Saya nggak mikirin mau sesempurna apa, mau sebagus apa, mau bandingin sama yang sebelumnya kek, mau gimana kek gitu ya. Saya nggak peduli, yang jelas yang saya lakukan menurut saya adalah yang sudah terbaik yang bisa saya berikan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu misalnya, oh aku nanti mau lebih bagus nih dari yang kemarin nih, dari yang sebelumnya. Atau misalnya, wah aku lebih jelek bawainnya, kemarin itu banyak salah ngomongnya, harusnya kan aku kayak yang sebelumnya tuh. Nggak usah, teman-teman ya, karena tidak akan ada yang bisa sama, nggak akan, dan nggak akan bisa juga sempurna ya, melebihi orang lain misalnya, enggak. Tapi apa yang bisa kita tampilkan adalah versi terbaiknya kita, dan kita have fun melakukannya. Oke ya, jadi sharing yang pertama itu aja deh, yang ngomongin tentang gimana sih kalau kita dikasih tugas sama upline kita atau sama VSN, lakukan dengan gembira, dengan senang hati, dan mindsetnya jangan pikir yang jelek-jelek, tapi balik jadi pikir yang bagus-bagus, biar nanti pas kita tampil kitanya jadi semangat dan melakukannya lebih ada vibes-nya itu memang benar-benar happy.
Oke, Desmai pamit. Kita ketemu di video yang lain lagi. Thank you, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better life with MCI, dadah.